Oke, monggo silahkan dilanjutkan. Oke, ya, untuk mata kuliah statistik kali ini, saya rasa mungkin kuliah dari Bu Riana pasti sudah komplit lah, teman-teman pasti sudah paham semua. Jadi mungkin nanti di kesempatan kali ini mungkin saya akan lebih cenderung membahas biasanya apa pekerjaan saya yang terkait dengan statistik, yang pasti juga secara teoritis sudah diajarkan oleh Bu Riana. Izin share screen gitu. Monggo silahkan langsung saja Pak. Dan saya sudah terlihat. Apakah sudah terlihat? Sudah, Sampun. Yes, jadi nanti mungkin mata kuliah kali ini saya cenderung lebih suka prefer untuk diskusi saja teman-teman. Jadi nanti mungkin saya akan beri pengantar sedikit beberapa menit, nanti setelah itu mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut. Kalaupun ada permasalahan terkait dengan skripsi yang mungkin dengan menggunakan metode kuantitatif itu juga bisa ditanyakan di mata kuliah kali ini. Karena kebetulan saya juga diminta untuk handle metodologi penelitian. Jadi mungkin nanti kalau teman-teman yang mungkin sudah mulai membuat skripsi atau mungkin dari proposal juga ada sering ditanya, atau mungkin setelah kuliah ini kalau misal teman-teman merasa ada yang ingin ditanyakan tapi kok tanya langsung lewat kelas kok agak malu, jadi mungkin bisa langsung ya ke nomor saya tadi yang bisa di-share oleh dia. Jangan malu-malu, kita bikin santai aja. Oke, statistik dan penerapannya. Di sini mungkin saya akan sedikit menyinggung mengenai pengertian istilah penerapan, esensi, dan manfaat statistik pengukuran dalam statistik yang mungkin sudah dijelaskan Bu Riana sebelumnya. Hanya menyinggung sedikit lah. Nanti kita mungkin akan bahas lebih lanjut mengenai penerapannya di mana. Pengertian statistik. Statistik adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, mempresentasikan data. Statistika berbeda dengan statistik. Statistika adalah ilmu yang berkenaan dengan data, sedangkan statistik adalah data atau informasi. Jadi maksudnya itu statistika di sini adalah ilmunya, sedangkan statistik itu datanya, apa yang kemudian akan kita olah, apa yang kita kumpulkan, apa yang kita analisis, apa yang kita interpretasi, dan kita presentasikan datanya, itu yang namanya statistik. Jadi kan kalau teman-teman sudah sedikit diajari mengenai dasar-dasar ya, jadi ini mungkin hanya menyinggung sedikit biar nggak lupa. Selanjutnya, istilah-istilah dalam statistik yang biasanya saya pakai ketika bekerja di lapangan. Pertama populasi, yang kedua unit sampel, ketiga sampel, dan yang terakhir probabilitas. Sebenarnya banyak mungkin ada banyak hal-hal statistik lagi yang banyak saya handle ketika bekerja di lapangan. Hanya saja kan mungkin ketika ada kuliah lanjutan yang lebih advance, mungkin saya bisa menjelaskan hingga ke AMOS. Bu Riana, kalau biasanya teman-teman mahasiswa di UNY menggunakan SPSS atau ASMOS ya? Seringnya sih SPSS Pak. Kebetulan kan di prodi kami tuh statistiknya ada 2 mata kuliah ya. Yang ini kan dasar, yang sedang semester sekarang ini baru dasar. Jadi banyak kan masih deskriptif dari manual, Excel sampai nanti ini rencana habis Lebaran ini mau ke SPSS. Terus nanti lanjutannya ada statistik inferensial. Jadi yang pakai software banyak di nanti mata kuliah statistik inferensial. Ya, jadi mungkin akan saya singgung sedikit. Ini jadi basic dulu. Oke, selanjutnya populasi. Populasi adalah sekumpulan data yang punya karakteristik yang sama dan menjadi objek inferensi. Kata populasi atau population adalah bidang statistika, berarti sekumpulan data yang menjadi objek inferensi. Jadi misalnya saya contohkan, saya banyak meneliti mengenai AMDAL, mengenai social mapping, mengenai penelitian-penelitian yang sifatnya lingkungan, ekonomi, dan sosial. Saya contohkan semisal AMDAL. AMDAL itu ketika saya bisa mendapat tugas dari salah satunya PLTU Tanjung Jati Barat, Tanjung Jati di Batam ya. Di situ kan saya kebetulan saya nggak mengerjakan sendiri, kami ada tim sekitar 20 orang untuk menyusun AMDAL, dan kebetulan saya juga diminta dalam satu tim
yang handle mengenai sosial ekonomi. Di situ populasi yang saya gunakan adalah warga sekitar proyek. Jadi di Batam itu ada beberapa kecamatan yang menjadi populasi yang kami teliti. Kalau tidak salah, seingat saya ada 3 kecamatan, dan 3 kecamatan itu seingat saya mungkin terdiri dari 10 ribuan warga. Artinya populasi yang digunakan itu biasanya dibatasi, batas wilayahnya biasanya di atas wilayah administratif seperti tadi yang saya sampaikan, misal kecamatan, kelurahan, atau apapun itu biasanya akan ditulis di metode penelitian, dan biasanya akan dijelaskan lebih lanjut dalam batas wilayah itu yang menjadi populasi ada berapa orang. Nah, itu yang dinamakan populasi. Selanjutnya sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti, dipandang sebagai suatu dugaan terhadap populasi, namun bukan populasi itu sendiri. Oke, jadi semisal tadi sudah disampaikan ada contoh 10.000 orang yang menjadi populasi. Untuk beberapa kasus, ini kebetulan saya tidak handle, semisal teman-teman pernah mendengar sensus penduduk, itu mereka yang menjadi sampel adalah keseluruhan populasi. Artinya 10.000 orang yang menjadi narasumber untuk diwawancara. Kalau saya sendiri, kegiatan AMDAL Tanjung Jati Barat itu, kalau kita menggunakan cara sensus, otomatis waktu yang digunakan akan menjadi cukup lama, biaya yang dikeluarkan juga sangat banyak, dan prosesnya tidak mudah. Nah, biasanya dalam ilmu statistika kan pasti ada cara untuk mempermudah agar kita tidak mengambil seluruh populasi. Caranya adalah menggunakan sampel. Seperti yang dijelaskan di slide ini, sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti. Jadi nanti tetap akan saya jelaskan bagaimana cara mengambil sampel. Semisal saja ya, dari 10.000 orang ini mungkin yang bisa kita ambil sampel 300 orang. Tentunya dengan rumus-rumus tertentu. Dari 300 orang ini baru akan dijalankan wawancara ataupun menggunakan kuesioner. Itu pasti akan banyak menghemat waktu, menghemat biaya, menghemat tenaga. Namun harus dijalankan dengan langkah-langkah yang tepat ya, kalau istilahnya harus secara ilmiah, agar sampel informasi yang didapat dari sampel itu valid dan reliable, jadi tidak abal-abal. Selanjutnya, unit sampel. Nah, ini unit sampel adalah unit terkecil dari populasi yang diambil sebagai sampel. Jadi misal saya sampaikan ada 10.000 orang, kemudian kita ambil sampel 300. Yang saya sampaikan itu berarti yang dimaksud unit sampel ini adalah orang per orangnya. Bisa, tapi kadang untuk beberapa kasus kegiatan itu saya mengambilnya per kakak. Karena apa? Karena misal dari 300 orang itu kan dalam satu keluarga biasanya terwakili dalam satu pendapat. Misal ini, saya menanyakan bagaimana keadaan ekonomi keluarga Anda. Itu kan kalau di dalam satu keluarga isinya 5 orang, jawabannya kan sama. Misal ekonominya baik, ekonominya gaji keluarganya per bulan 10 juta. Itu kan satu informasi. Biasanya untuk memudahkan pengambilan informasi itu, unit sampel yang saya ambil berupa kakak atau kepala keluarga. Jadi saya cukup menanyakan di kepala keluarga yang biasanya kadang bapak, tapi untuk keluarga yang hanya ada ibu, biasanya juga saya ibunya saja yang saya tanyakan. Nah, dari situ mungkin saya akan dapat informasi yang bisa digeneralisir untuk satu keluarga. Itu namanya unit sampel. Selanjutnya, tadi ya sudah saya contohkan ya. Ini pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel itu sebenarnya banyak ya. Kalau kemarin saya sempat inventarisir, kalau nggak salah hampir 23 cara atau teknik dalam pengambilan sampel. Banyak hal yang bisa dilakukan. Cuman yang umum dilakukan di Indonesia saat ini dan untuk penelitian sosial, mereka banyak menggunakan rumus Slovin. Rumus Slovin pun saya banyak gunakan karena mudah mengaplikasikannya. Mungkin nanti teman-teman bisa juga browsing bagaimana penggunaan rumus Slovin. Rumusnya seperti ini. N jumlah sampel sama dengan N besar jumlah populasi 1 plus N I kuadrat. Nah, ini saya kasih contoh buat teman-teman. Misal
ada 5.000, ada jumlah penduduk kelurahan X dan Y 3.000 dan 5.000 orang dengan kesalahan 10%, maka didapat jumlah hasilnya senilai 98,76. Tentu saja kita bulatkan ke atas karena unit sampel manusia kan tidak mungkin koma-koma. Masa kita mau wawancara 0,7 orang kan tidak memungkinkan. Seperti itu. Selanjutnya probabilitas. Probabilitas atau peluang adalah suatu ukuran tentang kemungkinan atau suatu peristiwa atau event akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas biasanya terkait dengan teknik pengambilan sampel ya. Jadi seberapa banyak kemungkinan itu akan terjadi. Nah, sebentar ini saya contohkan untuk tabel induk yang kemarin saya buat. Kebetulan hari ini tadi saya melakukan penelitian dengan tim yang hasilnya sudah keluar. Ya, ini tabel induk yang kebetulan kemarin kami kumpulkan. Penelitian ini terkait dengan UMKM yang tujuannya untuk melihat bagaimana mereka bisa survive di tengah pandemi. Lokasinya sendiri di Semarang. Jumlah populasinya ada sekitar 1.200-an. Nah, ini sampel yang kita kumpulkan sejumlah 104 orang. Kita menggunakan Google Form. Jadi nanti kan teman-teman semisal menyebar request, nanti kan akan terkumpul data seperti ini. Data-data semuanya yang mereka isi di Google Form akan terkumpul. Nah, sampel ini bisa kita olah lebih lanjut. Tadi mungkin sudah dijelaskan sedikit ya mengenai bagaimana penggunaan untuk SPSS untuk mencari frekuensi. Ya Bu Diana ya. Nanti akan coba saya jelaskan satu-satu. Oh iya. Saya lanjutkan. Ini ada beberapa contoh yang pernah sepengalaman saya ya, bagaimana penerapan statistika. Pertama melalui ilmu alam, melalui astronomi dan geologi, ilmu sosial yang ini kebetulan juga banyak saya gunakan, sosiologi dan psikologi. Kalau psikologi biasanya juga banyak menggunakan statistika ketika mereka menggunakan skala Likert. Bidang bisnis tentu lebih banyak karena bisnis sendiri kan everything about money, everything about number ya. Jadi kan semuanya bisa dihitung, semuanya bisa diolah secara statistik. Mulai dari perhitungan indeks tendensi bisnis, perhitungan dividen, kesempatan mendapatkan keuntungan, dan lain sebagainya. Bidang ekonomi juga jelas sama ketika semuanya terkait dengan angka, otomatis lebih mudah dalam penggunaan statistik untuk perhitungan perkembangan ekonomi, inflasi, dan lain sebagainya. Bidang industri juga sama, komputasi juga apalagi itu pasti lebih banyak menggunakan statistika karena dalam pembuatan kode-kode gitu ya, saya kurang paham. Pasti juga banyak menggunakan statistika. Ya. Esensi statistika adalah hal yang sangat penting dalam statistika, data yang tersedia atau data empiris, nilai numerik yang diperoleh dari keterangan masa lampau. Artinya data-data yang saya perlihatkan tadi, misal kayak di tabel induk itu merupakan data-data yang tersedia. Kriteria keputusan artinya setiap kriteria keputusan memiliki nilai atau manfaat atau konsekuensi bagi kita, dan yang terakhir adalah keputusan. Ya, manfaat statistika. Yang pertama tadi mungkin kalau kebetulan kan saya juga sekarang kan ikut bekerja di Undip, biasanya juga untuk banyak ada beberapa pekerjaan yang terkait dengan indeks prestasi. Itu jadi saya juga menggunakan statistika dalam dunia bisnis, penerapan statistika untuk memperoleh keuntungan. Artinya mungkin tujuan utama bisnis kan, kalau saya kebetulan di administrasi bisnis banyak diajarkan kalau bisnis itu poin utamanya adalah continuity. Setelah continuity, bagaimana bisa agar tetap berkelanjutan, otomatis harus ditopang dengan profit yang bagus.
Yang ketiga, dalam dunia industri statistika digunakan untuk menentukan keputusan. Sama halnya seperti tadi AMDAL. AMDAL itu sebenarnya untuk bisa memutuskan apakah suatu proyek itu boleh dijalankan di perusahaan, di wilayah itu atau tidak. Itu merupakan syarat dari pemerintah sebenarnya. Jadi kalau teman-teman lihat banyak perusahaan-perusahaan atau bahkan kemarin mungkin ada info yang di Wadas Lintang ya, bendung Wadas Lintang itu kan kemarin banyak konflik ya. Itu saya rasa juga pengambilan keputusannya kurang tepat. Jadi mungkin ketika mereka menjalankan AMDAL, terutama perhitungan-perhitungan yang tadi saya sampaikan, mungkin mereka kurang jeli, kurang peka, data-data yang didapat kurang komplit, sehingga akhirnya banyak yang dirugikan. Ya, itulah dunia statistika di pekerjaan AMDAL. Ya, ini mungkin sementara itu Bu Riana. Nanti mungkin kalau diskusi lebih lanjut lebih enak ini. Terima kasih Pak Ilham ya sudah menyampaikan materinya. Mari teman-teman yang ingin bertanya silahkan bisa resen ya. Tanya apa aja ya terkait statistika pengalaman Pak Ilham juga boleh, kan beliau pengalamannya banyak sekali ya sebagai tim ahli di berbagai organisasi baik di swasta maupun pemerintah. Jadi teman-teman bisa tanya walaupun ini baru semester 4 Pak Ilham. Jadi mungkin masih di awal-awal gitu ya, tapi nggak apa-apa ini. Jadi teman-teman punya gambaran dulu gitu. Paling nggak ini juga persiapan untuk besok di semester 6 itu untuk menghadapi mata kuliah lanjutan ya statistika inferensial. Jadi teman-teman udah punya gambaran nih sampel itu, cara menghitungnya bagaimana, itu nanti teman-teman akan pelajari juga di mata kuliah di statistika inferensial. Yang ingin saya sampaikan juga banyak mahasiswa yang merasa nanti kan ilmu statistika itu nggak kepakai ketika kita akan bekerja. Padahal kenyataannya saya itu sangat memakai ilmu statistika. Lagi sekarang eranya tuh big data gitu ya. Oh iya, benar, setuju sekali. Tuh harus itu ada penghitungannya. Kayak tadi AMDAL itu sebenarnya kalau di ekonomi kan apa-apa tuh ada biaya eksternalitasnya ya. Kita melihara ayam aja sebenarnya tetangga itu harus ada biaya eksternalitasnya, cuma kadang ada biaya pengganti. Hal itu iya. Ayo teman-teman silahkan yang mau pengalaman Pak Ilham boleh, kalau misalkan statistika tentang materinya juga silahkan. Yuk silahkan yang mau bertanya. Sana. Oh, saya tunjuk nih untuk bertanya nih. Ini kalau udah ada yang resen nih, udah ada 2. Kita tanggapi dulu ya Mas Ilham ya, yang sambil menunggu yang lain ini, yang saya chat dulu, yang ada di chat dulu. Ini dari Mbak Nurfika, kelas B ya ini ya. Apakah di dalam praktek penggunaan ilmu statistika terdapat hambatan? Kemudian bagaimana mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui, Pak? Nah, ini kan teman-teman baru kenalan nih Pak Ilham. Bisa sharing nih nanti kalau misalkan dalam penelitian mungkin ya, penggunaan rumus-rumus statistik kan banyak gitu. Kadang ada debatable juga ya penggunaan itu rumus-rumus itu. Nah, bisa dijelaskan oleh Pak Ilham bagaimana cara mengatasi hambatan? Oh, kalau sebagai mahasiswa yang jelas mengatasi hambatan yang utama banyak baca mungkin. Yang kedua jelas karena punya dosen membimbing lebih banyak diskusi, jangan malu-malu untuk diskusi lebih banyak. Sebenarnya kan ilmu statistika itu bisa dipelajari karena itu kan semuanya kan kayak kita belajar matematika semua kembali ke angka. Artinya tidak beda ketika kita belajar metodologi penelitian kualitatif. Menggunakan metode kualitatif kan agak, kalau menurut saya pribadi agak susah karena itu semua terkait dengan penguasaan teori, penguasaan ilmu kita. Jadi ketika kita mendiskusikan suatu hal yang kualitatif dengan orang yang lebih senior, mungkin orang yang lebih paham, mungkin kita akan banyak merasa tidak bisanya. Tapi kalau misal statistika jelas semuanya berdasarkan angka-angka. Artinya angka-angka tersebut kan apa ya bahasanya? Undebatable lah kalau namanya angka 1 itu interpretasinya sebagai 1 kayak gitu. Lebih enak sebenarnya. Kalau di Undip sendiri juga banyak yang menggunakan metode penelitian kuantitatif karena seperti itu mereka menghindari untuk
debat yang terkait dengan teori-teori kualitatif karena memang agak susah kalau menurut saya. Nah, kalau ini permasalahannya kadang mereka itu ketika ingin menggunakan metode penelitian kualitatif hanya berhenti di deskripsi. Itu terlalu, menurut saya terlalu cetek ya untuk mahasiswa S1. Sayang kalau hanya seperti itu. Itu kan kayak membuat company profile sebenarnya. Jadi balik lagi, kalau misal dalam praktek penggunaan ada hambatan, yang pertama bisa baca buku atau googling, sekarang banyak, YouTube juga banyak. Yang kedua, agar lebih mempermudah, mungkin teman-teman bisa langsung banyak konsultasi dengan dosen. Insya Allah juga ibu-ibu, bapak-bapak dosen di UNJ kan juga lebih mudah untuk mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan keilmuan. Begitu menurut saya, Bu Riana. Kalau untuk pekerjaan saya, semisal saya mengalami hambatan di statistik, biasanya saya akan cenderung mereferensikan pada tren-tren keilmuan yang baru yang saya lihat di Google, ataupun kadang saya juga banyak mengikuti semacam forum-forum bersama konsultan yang banyak membahas hal-hal baru, entah itu tarafnya nasional ataupun bahkan ini baru saya dengan teman-teman ikut beberapa komunitas konsultan yang tarafnya internasional ya, tujuannya untuk belajar ilmu-ilmu baru yang mungkin di sini kita belum dapat, yang kemudian mereka sudah dapat duluan. Begitu, Bu Riana, saya rasa. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ilham. Ada feedback dari Mbak Nurfika atau sudah cukup dengan jawaban Pak Ilham atau gimana? Sudah? Sudah. Oke. Jadi banyak baca ya teman-temannya, itu PR-nya teman-teman, banyak baca. Jadi yang dibaca jangan sosmednya aja, baca bukunya juga. Banyak literasi. Kalau menurut saya, insya Allah kalau teman-teman berbanyak literasi, kalau besok setelah kalian mencari pekerjaan itu akan sangat mudah. Malah teman-teman yang dicari orang, karena teman-teman yang bisa mengerjakan ini. Oke. Tuh, selanjutnya dari Mbak Disa yang sudah raise hand nih. Silahkan Mbak Disa bisa disampaikan pertanyaan untuk Pak Ilham. Baik, terima kasih Bu Riana. Saya ingin bertanya kepada Pak Ilham bahwasannya tadi di PowerPoint terdapat rumus Lovin itu untuk menentukan jumlah sampel ya Pak. Nah, ketika kita misalnya udah mendapatkan jumlah sampel itu, tapi di kenyataan lapangannya itu tidak memenuhi sampel yang sudah kita hitung, itu apakah ada dampak khusus atau dampak kompleks gitu terhadap penelitian kita? Terima kasih, Pak. Oh ya, izin Bu Riana untuk langsung menjawab. Kalau semisal sampel yang didapat kurang ya dari apa yang sudah dihitung menggunakan Slovin. Gini Pak, kalau menurut saya pribadi memang lebih baik melebihkan. Jadi gini, semisal sampel yang dihitung menggunakan rumus Slovin itu ketemu 98, itu biasanya saya akan mencari sampel hingga 120. Tujuannya apa? Tujuannya karena ada nanti data-data yang kita dapat itu biasanya ada yang jelek, ada yang isinya asal, ada yang isinya kosong-kosong, banyak yang kosong. Itu kan mesti kita eliminasi. Padahal memang syarat utama itu memang kita harus benar-benar sesuai jumlah sampel yang sesuai dengan perhitungan rumus Slovin. Nah, kalau pertanyaan ini orangnya sudah habis tapi masih kurang nggak? Nah, itu berarti kalau menurut saya gini, kalau misal populasinya 1000, sampelnya hanya 100, itu kan masih mudah. Artinya masih ada kesempatan di 900 orang selanjutnya ya Mbak ya. Resikonya apa? Resikonya memang mungkin nanti Mbak mesti istilahnya melakukan effort yang lebih lah, mungkin memerlukan tenaga yang lebih, waktu yang lebih, ataupun ya yang lebih untuk menghubungi satu persatu. Nah, ini yang bisa saya lakukan. Misal sampel saya masih kurang, tapi lokasi penelitiannya itu jauh dari Semarang. Misal kemarin saya di Palembang. Terus apa yang akan saya lakukan? Biasanya saya akan menghubungi by phone. Mereka mewawancarai, menanyakan quest-nya satu persatu. Jadi mereka tinggal menjawab, saya tinggal mengisikan. Itu akan sangat membantu. Konsekuensinya memang di biaya telepon mungkin akan meningkat. Cara kedua mungkin yang tadi saya sampaikan untuk KBM yang sudah saya sajikan, teman-teman bisa menggunakan Google Form. Google Form itu kalau sampel
penelitian Anda banyak menggunakan anak muda, saya rasa sudah fasih dalam menggunakan Google Form. Mereka pasti akan dengan sangat mudah mengisinya. Mungkin untuk teman-teman mahasiswa akan lebih susah memberikan semacam souvenir ya. Tapi kalau yang biasa saya lakukan memang ketika mereka mau mengisi pasti ada sesuatu yang bisa kita berikan, entah itu souvenir ataupun pulsa. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya, sudah paham. Oke, terima kasih. Tadi sudah dijawab dengan jelas ya Mbak Disa ya sama Pak Ilham. Jadi memang kalau sampelnya banyak itu diserpi gitu ya Pak Ilham ya. Kadang-kadang ada data-data jadi outlier gitu. Bikin Benar. pusing. Ada outlier, kadang Iya. kadang ada juga yang nggak valid, nggak reliable. Oh iya, Hanya kalau ngepas datanya kita harus ngulang lagi sekalian, jadi diserpi aja kalau memang populasinya dalam jumlah besar gitu Mbak Disa. Tapi kalau seratusan gitu biasanya bisa diambil jadi sampel, jadi semuanya, jadi all populasi sekaligus sampel gitu. Kadang seperti itu. Ada beberapa pendapat ya Pak Ilham. Ya, ada yang ingin mensensus sekalian. Ya, kalau saya pribadi pasti ya tergantung lagi sih, tergantung lagi ke biaya, waktu, tenaga. Kalau teman-teman ada waktu banyak, ya kenapa enggak? Ya. Datanya jadi lebih komplit. Sekarang kan juga mudah ya, nggak harus ketemu langsung satu persatu. Kalau dulu kan sistemnya masih ngasih ini form itu terus dikasih pulpen kayak gitu kan ya dulu ya. Kalau sekarang tinggal dibagi link aja, nanti ada kan teman-teman juga sudah sering ya mungkin dimintain tolong dosen kalau ada penelitian teman-teman suruh mengisi, nanti ada kayak semacam ini ya random hadiah yang beruntung nanti dapat hadiah OVO atau e-wallet yang lain gitu. Biasanya kan terus pada tertarik untuk mengisi, siapa tahu dapat lumayan 50.000 ya, bisa buat pesen jajanan di GoFood gitu. Oke, tadi sudah ada Mbak Nurfika dan Mbak Disa yang bertanya. Yuk siapa lagi? Masih ada banyak waktunya, masih 1 jam lagi nih Pak Ilham bisa membersamai kita di sini. Silahkan yang mau bertanya lagi. Yuk. Mbak Isabel, ada pertanyaan nggak Mbak Isabel? Boleh Bu. Oke, silahkan. Oke, Mbak Isabel dulu, habis ini Mbak Dea ya. Oke, silahkan Mbak Isabel bisa sampaikan pertanyaan. Tadi kan Ibu Riana bilang bahwasannya statistika itu ada kaitannya sama big data juga ya Bu. Nah, sebenarnya keterkaitannya atau outputnya dan relevansinya itu gimana? Mungkin Pak Ilham juga bisa menjawab seperti itu. Terima kasih. Bisa langsung dijawab aja Pak Ilham. Habis ini kita kembali. Oh gitu. Terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya istilah big data itu kita masih banyak dengar dari startup unicorn gitu ya. Arti big data kan kalau pemahaman saya kan sebuah data yang berisi banyak data yang didapat dari banyak orang atau banyak hal. Jadi otomatis data-data yang didapat dari banyak orang itu bisa jadi kalau misal teman-teman ikut download Grab aplikasi Grab itu kan otomatis data-data yang teman-teman punya itu kan ditransfer ke aplikasi tersebut, dimasukkan ke dalam satu bank data mereka yang pasti akan menjadi data-data statistika. Paling gampang misal gini nanti paling gampang memahaminya gini, misal di situ dilihat tentang 1-5 tentang kepuasan penggunaan aplikasi tersebut. Itu kan nanti pasti mereka akan punya data dari sekian juta pengguna itu di rata-rata kan berarti menggunakan rumus min ya, paling mudah itu di rata-rata average-nya ketemu bahwa rata-ratanya bintang 4. Nah, itu kan proses penggunaan statistika juga. Jadi tujuannya apa? Tujuannya untuk mengambil kesimpulan dari sekian banyak data statistika itu. Oke, saya rasa itu, atau mungkin ingin ditambahkan Bu Riana. Monggo. Udah sama juga, ini kan basicnya tadi ya, bintang itu yang
kalian lihat. Kalau yang lain mungkin kan dalam proses itu nggak bisa dilihat ya, karena itu tidak terlihat langsung. Kalau red gitu, bintang, itu kan dari kalian kan sudah belajar ya tendensi sentral gitu, mean, median, modusnya. Nah, kayak di ini loh, Google yang review itu kan juga sebenarnya hasil penghitungan tendensi sentral juga. Modusnya, ngitungnya itu paling banyak tuh ngasih bintang berapa, itu kan juga salah satu juga dari ngitung bagian dari statistika itu yang sederhana ya, yang tidak terlihat lebih banyak lagi seperti itu. Ya, sebenarnya di proses bijaksana mereka sebenarnya lebih rumit lah. Iya, lebih rumit lagi. Hanya saja mungkin menggambarkan yang paling mudah iya, tadi, yang paling masalah sederhana, yang tadi. terlihat ya, Pak Ilham ya. Oke, selanjutnya Mbak Dea, silahkan bisa open mic untuk bertanya ke Pak Ilham. Ya, terima kasih, Bu. Saya mau bertanya mengenai statistika. Statistika itu kan materi yang bisa dibilang cukup rumit, cukup sulit ya, Bu. Nah, kadang juga saya ngerasa kayak masih suka lupa gitu untuk materi rumus median mean gitu. Nah, ada nggak tips-tips belajar dari Pak Ilham sendiri biar kita tuh cepat nangkep buat belajar statistika, nggak ngulang-ngulang lagi gitu. Terima kasih. Ya, silahkan Mbak Ilham. Sebenarnya tuh kalau beda dengan ujian ya, tapi kalau misal penerapan saja lapangan kan rumus mean, median dan lain sebagainya kan udah dimudahkan dengan menggunakan Excel. Di Excel kan sudah ada rumus-rumus, tinggal diklik-klik aja, jadi nanti ketahuan angkanya berapa. Cuman kan ini kalau misal buat mahasiswa untuk keperluan ujian mau nggak mau juga teman-teman juga harus belajar, harus menghafalkan, harus memahami. Paling mudah ya lihat contoh-contoh penggunaan yang simpel di YouTube, saya rasa juga banyak penjelasannya. Cuman kalau sekali lagi untuk penerapan di dunia kerja sekarang menggunakan Excel aja sudah mudah lah. Apalagi sudah ada SPSS, AMOS, dan PLS, lebih mudah lagi. Nanti mungkin di kuliah selanjutnya Bu Riana ada penjelasan mengenai aplikasi-aplikasi tersebut ya, yang tentu akan memudahkan teman-teman. Tapi kalau menurut saya pribadi juga lebih baik teman-teman tahu dasarnya dulu aja, bagaimana cara berpikirnya, bagaimana cara pengolahannya. Dulu itu saya pernah skripsi itu kalau kita menggunakan SPSS kan salah satunya untuk menghitung validitas dan reliabilitas ya. Nah, di situ itu keluar rumus SPSS, keluar hasilnya seperti ini oleh dosen saya yang kebetulan Prof. Sudarto yang dulu rektor di UNIF juga. Itu saya diminta untuk menghitung manual satu persatu menggunakan rumus, kita hitung manual. Hampir menghabiskan 400 halaman hanya untuk menghitung reliabilitas dan validitas. Jadi memang penggunaan aplikasi seperti Excel, SPSS, dan AMOS itu sangat memudahkan, shortcut banget ya. Gitu mungkin ada tambahan. Oke, kalau itu setuju sih Pak Ilham. Jadi kan anak-anak juga belajarnya, teman-teman dulu kan awal-awal manual dulu gitu ya, supaya tahu asal-usul rumusnya itu dari mana gitu. Karena kalau di Excel kan kita tinggal sama dengan min gitu kan, langsung keluar hasilnya. Tapi kalau nggak tahu manualnya, asal-usul ini ngitungnya dari mana gitu. Jadi harus ada prosesnya dulu, walaupun nanti kalau kalian kerja ya nggak akan suruh ngitung manual pakai pulpen ya, nggak akan gitu. Nanti kalau sudah kerja pakai aplikasi yang lebih memudahkan kalian gitu. Apalagi kalau di dunia kerja di industri pasti datanya kan tidak hanya 100, tidak hanya 50 seperti soal yang saya kasih gitu ya, pasti ribuan datanya, puluhan ribu kalau perusahaan besar. Jadi pasti pakai aplikasi teman-teman, jadi nggak usah khawatir. Cuma kalau kalian kan ini masih jadi mahasiswa gitu ya, kalau ujian suruh pakai manual ya tentu harus tahu bagaimana cara menghafalnya, ya harus banyak latihan, karena kalau nggak karena statistika itu nggak bisa dibayangkan, harus dihitung gitu. Jadi kalau cuma bayangin ya lupa rumusnya, tapi kalau sering latihan, sering menghitung, pasti kan secara otomatis kayak kita loh belajar, teman-teman belajar ngetik, dulu kan masih ngelihat keyboard gitu ya. Sekarang kan lama-lama setelah belajar ngetik, otomatis tuh kita tanpa melihat keyboard itu udah tahu, oh letaknya di sini, di sini. Begitu juga statistik itu, kalau teman-teman sering menghitung tuh otomatis udah tahu, oh asalnya dari sini, kayak gitu. Itu ya tambahan dari saya. Oke, silahkan. Ada lagi yang mau bertanya, silahkan.
Dari kelas A nih. Mas Ega, ada pertanyaan? Mas Ketua Kelas? Ada nggak nih, Mas Ega? Ada ya, Mas Ega? Belum ada, Bu. Oh, belum ada. Mbak Tayura, ada yang mau ditanyakan nggak? Belum, Bu. Oh, belum. Yuk, siapa lagi yang mau bertanya? Nggak usah saya tunjuk lah, inisiatif sendiri. Silahkan yang mau bertanya. Tanya pengalaman Pak Ilham juga boleh loh, udah neliti apa aja Pak Ilham gitu. Yang paling challenging itu yang penelitian yang apa gitu Oh kan. iya, mungkin ini saya mau cerita sedikit. Oh iya, silakan Pak. Pengalaman yang menurut saya paling challenging seperti tadi yang disampaikan Bu Riana itu tadi yang saya bilang AMDAL di PLTU Batang. Itu pengumpulan datanya cukup sulit karena memang dari awal itu banyak provokator di sana sehingga banyak warga yang tidak ingin pembangunan PLTU di situ. Alasannya banyak, mulai dari pekerjaan yang hilang, tanah leluhur yang hilang dan lain sebagainya. Padahal yang bisa saya ceritakan itu kan tanah di tempat tersebut itu semula harganya hanya 30.000 per meter persegi dan dibeli oleh pemerintah seharga 350.000 per meter persegi. Itu artinya 10 kali lebih banyak, 15 kali mungkin lebih banyak. Nah itu aja masih banyak yang protes, masih banyak yang tidak menginginkan tanahnya dijual dengan berbagai alasan. Karena padahal kan kalau kita manusia yang normal kan, tanah dibeli 10 kali lipat, kenapa enggak? Contoh kan kemarin kayak kita lihat di berita mengenai warga Tuban yang dibeli oleh pemerintah, masih ingat mungkin untuk mereka bisa membeli mobil mewah, bisa membeli rumah bagus dan lain sebagainya. Artinya sebenarnya itu kan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Tapi kenyataannya banyak yang tidak suka. Jadi ketika saya ambil data di lapangan, wah, halangannya banyak banget. Mulai dari saya diancam menggunakan pisau, saya itu dikejar-kejar sama teman-teman dengan pisau dengan beberapa orang. Mobil saya dipukulin, dirusak. Sampai yang terakhir itu sampai ketika saya mengumpulkan data, saya harus dikawal oleh beberapa polisi. Nah itu yang cukup menantang dalam mengumpulkan data. Kalau yang lain saya rasa kok nggak terlalu susah, apalagi setelah pandemi ini banyak masyarakat yang sudah belajar bagaimana bekerja online. Jadi banyak pengumpulan kuis itu yang saya lakukan menggunakan Google Form sudah terisi dengan baik. Dan itu jelas akan memudahkan kita, efisiensi biaya juga akan menjadi lebih baik, efektivitas kerja juga akan menjadi lebih baik. Paling seperti itu Bu Riana. Terima kasih. Oke, tadi ya wah ini serem sekali ya Pak Ilham ya sampai seperti itu. Ngomong-ngomong tentang harga tanah tuh saya jadi sedih nih, tinggal di Jogja ya Bu Kusnu ya. Oh harga iya, tanah mahal banget semakin ini. melambung tinggi, Masya Allah ini. Kita yang kaum menengah kayak gini, kalau nggak cepat beli harganya semakin tinggi. Kalau mau beli uangnya dari mana Bu Kusnu? Setuju banget, Jogja memang mahal. Ya, Saya aja Pak. yang di Semarang akhirnya cari tempat tinggal agak keluar dari Semarang, di Kabupaten Semarang juga apalagi. Tapi apalagi Semarang di Jogja. Iya, UMR-nya tinggi Semarang nih. Kita yang di Jogja, yang rendah di Jogja. Kalau dengar-dengar guyon dari teman-teman tuh, yang rendah di Jogja itu apa? UMR-nya gitu. Yang lainnya mahal itu lah jadi curhat ini. Efek kota wisata ya Bu ya. Jadi Iya, banyak dicari oleh warga luar. Karena banyak kampus, jadi orang-orang yang anaknya kampus. kuliah di Jogja itu bukan dikosin tapi dibeliin rumah, Pak. Supply dan demand ya. Iya, ketika itu permintaannya banyak otomatis harganya naik terus setiap hari. Udah luar biasa sekali harganya sekarang. Baik, itu pengalaman Pak Ilham ya, tadi menarik sekali itu, ada ancaman-ancaman seperti itu. Jadi teman-teman juga nih nanti kalau penelitian pasti akan ada ya kayak gitu, walaupun mungkin yang diteliti temannya sendiri atau mungkin masyarakat di sekitarnya, tapi pasti ada saja hambatan ya kayak gitu, ada yang nggak mau ngisi, ada yang ngisi asal-asalan kayak gitu, pasti ada. Jadi nggak usah merasa paling susah sendiri lah ya. Yang penting teman-teman nanti kalau udah saatnya dapat pembimbing skripsi atau TA gitu, sering ini aja konsultasi ya sama pembimbing, ngobrol atau sama kakak tingkat atau sama yang lain. Terus
teman-teman sekarang bisa ikut course-course juga loh. Sekarang tuh course-course statistik juga banyak. Kalau misalkan teman-teman merasa yang diajarkan di kelas itu belum cukup, silahkan bisa ikut kayak gitu. Oke, silahkan siapa lagi yang mau bertanya? Masih, ini belum ada jam 12, masih ada waktu. Yuk, siapa lagi? Boleh dari kelas A atau kelas B. Oke, sambil menunggu saya mau tanya dulu nih ya Pak Ilham ya, supaya nggak kosong. Sampai sekarang udah melakukan penelitian berapa kali nih Pak Ilham? Kalau jumlahnya saya agak sampai lupa tahu ya. Saking banyaknya. Mungkin ya dalam setahun itu rata-rata antara 15 sampai 20 dalam setahun. Jadi kalau saya mulai dari tahun setelah saya lulus master ya mungkin berapa ya? Mungkin antara 70-an mungkin. 70-an ya. Kalau di CV aja itu yang saya tulis seingat saya kadang ada beberapa yang terlewatkan. Lupa saking banyaknya ya Pak. Kalau menurut saya memang apa ya, karena mungkin passion saya juga meneliti, passion saya juga sering ingin banyak traveling ke mana-mana. Oh iya. Dan sebagai peneliti konsultan kayak gitu sangat mendukung ke hobi saya karena saya diminta ke beberapa lokasi di Indonesia, terus keinginan untuk meneliti kan jadi kita memiliki rasa ingin tahu yang tinggi itu juga akan terlampiaskan dengan pekerjaan seperti itu. Kelihatannya mungkin susah banyak angka-angka, tapi kan kenyataannya ketika kita menjalankan itu, ketika kita menyelesaikan satu pemrosesan angka itu ternyata kita bisa mencari mendapat suatu kesimpulan akan apa yang menjadi pertanyaan kita itu juga ada rasa puas gitu. Iya. Ini juga jadi motivasi juga loh buat teman-teman ya, kalau punya keahlian gitu teman-teman. Sekarang kan data analis juga banyak sekali diperlukan ya Pak Ilham ya, kalau teman-teman. Kalau boleh saya menginfokan ya kan dari beberapa lulusan di UID banyak yang tidak sampai di startup, mulai dari grade hingga ke ajaib atau banyaklah aplikasi-aplikasi. Ini info yang saya terakhir yang dengar terakhir kemarin yang lulus tahun 2015 kerja di grade yang 5 sampai 7 tahun itu gaji mereka sudah 30 ke atas ya. Ini kan bisa buat referensi teman-teman bahwa ternyata kalau kita belajar kayak gini gajinya lumayan buat bulanan. Nah, itu kan semakin memotivasi ya teman-teman ya. Itu kan kalau teman-teman bisa punya keahlian tuh di statistik, analisis data, itu akan banyak dibutuhkan di masa depan karena kita akan selalu menghadapi kayak gitu terus ke depannya kayak gitu. Kayak Pak Ilham tadi kan karena diminta jadi tim ahli ya di beberapa instansi gitu, jadi bisa jalan-jalan gratis ya Pak Ilham ya. Alhamdulillah gratis, udah dikasih sangu pelan. Iya gratis, masih dikasih sangu, dapat uang banyak gitu kan. Pasti juga teman-teman mau ya yang seperti itu. Apalagi kan sekarang memang pekerjaan seperti itu seperti ini tuh banyak diandalkan oleh mahasiswa sayang sebenarnya karena industri saat ini sedang banyak membutuhkan. Jadi mungkin kalau teman-teman mungkin latar belakangnya administrasi perkantoran ya Bu ya atau iya. Jadi walaupun latar belakangnya apapun tapi menguasai hal-hal seperti ini saya tetap bisa bersaing kok dengan konsultan lain. Tidak masalah. Kita belajar sambil bekerja. Trial and error lah istilahnya. Iya benar. Karena kalau semakin jam terbang juga ya Pak Ilham ya, mungkin dulu Pak Ilham pas awal-awal juga masih bingung-bingung gitu ya, tapi semakin lama kan udah semakin hafal gitu ya pola data tuh seperti ini gitu, pasti ya itu tadi ya. Kadang kita tanpa memproses aja secara sekilas bisa melihat arahnya kemana kalau udah terbiasa. Karena sudah terbiasa melihat data-data ya, jadi nggak usah ini udah tahu ini datanya bagaimana kayak gitu, udah tahu. Jadi teman-teman memang itu perlu proses ya, jadi teman-teman nggak usah ngerasa yang
karena kan teman-teman baru dapat juga ya sekarang gitu. Jangan merasa susah karena memang itu berproses. Kalau semakin berlatih pasti nanti akan hafal tuh pola-polanya tuh seperti ini kayak gitu. Karena udah pasti ada rumus pastinya, ada aplikasinya gitu. Beda seperti penelitian kualitatif seperti yang disampaikan Pak Ilham tadi. Kualitatif itu harus ada triangulation-nya. Kadang kita wawancara orang satu sama orang satunya itu nggak sama gitu, nggak jadi nemu kesimpulan karena antara satu dan yang lainnya itu beda-beda gitu. Jadi biasanya akan memakan waktu lebih lama kalau penelitian kualitatif itu. Kalau kuantitatif kan sudah jelas ya, ambil data pakai kuesioner. Istilahnya lebih mudah mempertahankan ketika sidang skripsi nanti. Sidang juga bisa. Kalau kualitatif itu mungkin agak susah mempertahankan karena kadang kalau penguasaan teman-teman masih kurang banyak kalah dengan penguasaan yang lain lah. Tapi kalau kuantitatif, yang namanya angka-angka, yang namanya mean, segini kan udah fix, nggak mungkin di-debate lagi. Udah pasti gitu ya Pak Ilham. Tadi terus tambahan juga nih teman-teman. Jadi saya juga selalu menyampaikan nih Pak ke teman-teman itu. Jadi jangan puas dengan ilmu yang didapatkan di perkuliahan saja. Mumpung teman-teman masih muda, kalau ada waktu tuh silahkan ya ikut course gitu kan, course data analis dan lainnya tuh sekarang banyak sekali, yang gratis juga ada, yang berbayar juga ada. Jadi bisa dimanfaatkan lah untuk mengisi waktu luang, untuk mengisi CV juga ya Pak Ilham ya. Jadi kalau menurut pakar-pakar investasi yang utama itu leher ke atas. Iya benar. Jadi perbanyak di situ karena itu modal kita. Jadi investasinya nggak hanya skincare tapi dalamnya juga gitu ya Pak Ilham ya. Jadi harus seimbang lah teman-teman lah ya. Saya selalu menyampaikan seperti itu. Karena tantangan ke depan memang semakin berat gitu. Kalian lulus aja menghadapi beberapa pesaing ya dari berbagai universitas. Kalian ngelamar kerja, yang sekarang di kelas jadi temen nanti jadi rivalnya gitu pas ngelamar kerja. Jadi kalian harus punya keunggulan-keunggulan supaya nanti pas ngelamar tuh lebih dilirik lah sama HRD-nya gitu. Oke, silakan yang mau bertanya lagi. Ya, menambahkan tadi Bu, kalau istilah Jawa itu golek jeneng kok enak jenang. Jadi artinya cari nama dulu dengan kemampuan teman-teman yang bagus, yang mumpuni, nanti pasti banyak dicari orang dan otomatis nanti keuangan pasti akan mengikuti lagi. Mengikuti ya Pak ya. Jadi kadang sekarang mahasiswa banyak yang setelah lulus bingung pengen kerjaan yang nggak tahu UMR lah, yang pengennya nilai segini lah. Nggak usah buru-buru mikir ke situ. Yang awalnya yang perlu ditingkatkan tadi kepala leher ke atas dulu. Ketika leher ke atas sudah baik, pasti banyak dicari orang, pasti keuangan mengikuti juga. Betul. Saya juga setuju sekali sih dari yang disampaikan oleh Pak Ilham gitu. Karena kebetulan saya tuh dosen baru juga nih Pak Ilham, temannya Bu Kusnu baru 2,5 tahun ini bergabung di UN. Yang penting kita tunjukkan dulu sih di awal-awal tuh kita nggak ngarep dulu. Uang tuh nanti-nanti dulu. Kalau kita sudah tunjukkan kemampuan kita tuh seperti apa, loyalitas kita ke kerjaan seperti apa, nanti kita nggak usah minta-minta orang tuh datang untuk ngasih nih, tak kasih ini, tak kasih gitu. Gitu ya Pak Ilham ya. Iya, pengalaman saya sih kemarin awal-awalnya saya banyak mengerjakan pekerjaan dari dosen. Istilahnya sebagai asisten dosen, mulai dari saya mahasiswa, ambil S1, ambil S2, dan bahkan setelah saya lulus S2 pun banyak membantu pekerjaan dosen. Jadi setelah perjalanan waktu saya dianggap mampu, itu banyak perusahaan-perusahaan bahkan BUMN yang menghubungi saya sendiri meminta bantuan untuk mengerjakan kajian-kajian di perusahaannya. Jadi memang awal-awal memang perlu kerja keras dulu lah, membuktikan kita mampu. Insya Allah belakang nggak akan pahit lah. Betul. Ya. Oke, ini masih ada yang mau bertanya nih Pak Ilham dari Mbak Isna Nur Afifah. Silahkan bisa open mic Pak Mbak Isna. Silahkan disampaikan pertanyaannya untuk Pak Ilham. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya ingin bertanya Pak, ada nggak sih Pak tips untuk mengolah data jika kita tuh ingin mencoba penelitian gitu Pak? Terima kasih. Tips mengolah data nih Pak Ilham nih, bisa disampaikan secara singkat dulu awal-awalnya dulu. Tips mengolah data. Pengolahan data yang paling mudah itu sebenarnya menggunakan Excel. Artinya semua rumus-rumus yang untuk
penelitian beginner pemula itu saya rasa Excel sudah cukup bisa digunakan untuk pengolahan data. Yang paling mudah ya saya rasa biasanya kan kalau saya contohkan ya dari Google Form itu kan biasanya sudah masuk ke spreadsheet Google itu kan tinggal di-download, nanti bentuknya sudah masuk ke Excel. Kalau misalnya dari Google, dari Quest, berarti teman-teman harus memasukkan input data satu persatu ke dalam Excel. Jadi setelah nanti terkumpul seperti yang tadi saya contohkan seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kan sebenarnya data yang sudah terkumpul. Nanti pengolahan paling gampang kan memang yang pertama masalah average dan lain sebagainya kan bisa digunakan rumus sama dengan average itu ya. Kalau untuk frekuensi sebenarnya bisa menggunakan Excel, tapi saya cenderung lebih suka menggunakan SPSS. Misal seperti ini coba saya contohkan sedikit. Jadi saya sempat download sedikit SPS. Ini, misal saya ingin membuat tabel frekuensi dari beberapa UKM yang kemarin saya sudah teliti. Mau dilakukan mungkin variabel view, dimasukkan tahun mulai usaha. Ini nggak apa-apa Bu Riana, misal saya beri contoh seperti ini. Nggak apa-apa, silahkan. Ini sekaligus pengenalan karena teman-teman ini baru mau belajar juga minggu depan. Pak Ilham. Oke, baik. Ini saya hanya pengantar ini, Jadi ini di variable view tinggal diisi tahun mulai usaha tadi, nanti tinggal dicek di data view kan terlihat seperti ini. Tahun mulai usaha. Saya biasanya kemudian dari Excel ini kan sebentar, dari Excel ini kan datanya seperti ini ya. Nah ini mulai usaha dari tahun 2015 ini hingga ke peserta sampel terakhir. Kita tinggal copy, kemudian kita masukkan ke SPSS. Iya, kurang-kurangnya. Udah, apa yang ini video awal? SPSS-nya sudah terlihat ya, Bu? Belum, di tempat saya Pak masih tampilan layar hitam gitu. Nah, seperti ini. Ini tadi sudah saya copy. Okay. Saya sudah copy paste dari Excel. Nanti kan kalau misal ini kita ingin mengetahui berapa sih perusahaan yang mulai usahanya dari tahun 2015 hingga tahun 2021 ada berapa perusahaan, kita cek melalui ini, analyze, descriptive statistik, frekuensi, kita masukkan, tinggal OK. Nah, sudah terlihat hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini kan kita lihat hasilnya. Mereka mulai ada yang dari tahun 95, satu orang, yang dari tahun 2021 ada 4 perusahaan. Mudah kan sebenarnya kalau hanya seperti ini, itu sangat memudahkan. Mungkin seperti itu gambarannya, Bu Riana. Monggo. Terima kasih. Ya, jadi banyak yang bisa membantu ya, software-software sekarang tuh sudah mempermudah sekali ya teman-teman ya. Walaupun sekarang karena masih tahap belajar, kalian tentunya harus tahu dulu itu tadi ya, kembali lagi asal usulnya kayak gitu. Tapi nanti kalau di tugas-tugas skripsi atau tugas kalau kalian melanjutkan ke master nanti ya enggak, biasanya ya pakai itu tadi. Yang paling umum itu SPSS. Sekarang sudah banyak berkembang lagi, ada AMOS, PLS dan aplikasi-aplikasi yang lain. Nanti teman-teman itu ya di PR-nya juga kemarin sudah saya sampaikan sebelum Lebaran ya, jangan lupa yang belum ada aplikasi SPSS di laptopnya bisa mendownload. Nanti di pertemuan minggu depan kita praktik bersama gitu, melanjutkan apa yang tadi sudah dikenalkan oleh Pak Ilham tadi ya, itu tadi contoh. Jadi akan sangat dipermudah gitu, nggak perlu ngitung lagi ini berapa ya, ini berapa, manual udah dimasukin aja di SPSS, diolah datanya, descriptive analysis, udah jadi nanti rekapnya gitu.
Oke, ada lama lagi yang mau bertanya, teman-teman? Silahkan nih, masih ada waktu yang masih ingin bertanya. Yang tadi udah bertanya, kalau masih ada pertanyaan lagi juga boleh kok mau tanya lagi. Mbak Disa mungkin kalau mau tanya lagi boleh, Mbak Isna juga boleh. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Diam semuanya nih. Oh, nggak ada kayaknya Pak, sudah cukup jelas semuanya nih. Lumayan ya udah. Kalau misal teman-teman ada yang malu kalau ingin bertanya di kelas, kemudian ingin personal chat menanyakan ke saya, nggak apa-apa, monggo sudah saya share Tadi WA-nya. Pak Ilham juga sudah share nomornya ya. Nanti CV-nya Pak Ilham belum saya kirimkan ke WA Group, nanti bisa saya kirimkan ke WA Group kalau teman-teman. Bisa email saya atau chat saya. Insya Allah saya balas, mungkin tidak instan, tapi insya Allah bisa balas. Nah, ini bisa tanya-tanya ke Pak Ilham ya, yang pengalamannya udah puluhan kali melakukan penelitian nih, fokus di kuantitatif gitu ya Pak Ilham. Teman-teman yang tertarik di penelitian kuantitatif bisa tanya-tanya juga ke Pak Ilham gitu. Oke, kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya, mungkin bisa kita cukupkan sekian dulu ya Pak Ilham dan teman-teman ya. Untuk kenang-kenangan, mari teman-teman bisa buka kameranya, kita foto bersama dulu ya. Oke, yang belum pakai jilbab, ambil dulu jilbabnya. Yuk kita foto dulu. Kecuali mas-mas ya, jangan pakai jilbab. Yuk bisa dinyalakan dulu ya kameranya ya teman-teman ya. Oke, kita mulai dari slide pertama. Senyum semuanya. 1, 2, 3, cekrek. Ada 3 ya. Saya ulangi lagi 1. Ini sekaligus presensi ya, saya nggak manggilin satu-satu nih dari nama-nama yang ada di sini. Nanti kalau nggak ada namanya, saya anggap tidak masuk. Nih yang kedua masih tertutup semua nih. Yuk silahkan dinyalakan. Saya hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. 3. Set yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, semuanya sudah untuk perkuliahan hari ini. Mungkin ada closing statement dulu dari Pak Ilham sebelum kita mengakhiri perkuliahan pada hari ini. Oh iya. Pesan untuk teman-teman semuanya. Pesan saya yang paling mudah, jangan pernah takut akan statistika, karena itu sebenarnya banyak memudahkan kita, entah itu dalam pekerjaan ataupun dalam mengambil keputusan. Terima kasih. Oke, itu tadi ya teman-teman ya, diingat-ingat ya. Pasti hampir sama seperti yang sering kali saya bilang, mungkin teman-teman sampai bosen juga, saya selalu bilang pokoknya jangan menjadikan statistik ini sesuatu yang sulit kayak gitu. Harus dibiasakan. Kalau teman-teman memang berminat di sini, silahkan ditekuni. Siapa tahu next ya ini malah bisa yang justru akan menjadi ini jalan untuk dapat rezeki gitu ya buat kalian ya, karena di tahun-tahun yang akan di era-era sekarang ini kebutuhan tentang keahlian statistik, analisis data itu sangat diperlukan di industri-industri kayak gitu. Jadi jangan cukup puas dengan apa yang kalian pelajari di kampus saja gitu. Mumpung masih muda, dioptimalkan, dimaksimalkan waktunya untuk kegiatan yang bermanfaat, untuk mencari ilmu, upgrade ilmu ya tadi ya, investasi dari leher ke atas gitu tadi ya Pak Ilham ya, itu diingat-ingat ya teman-teman ya. Oke, itu saja untuk
sesi perkuliahan bersama praktisi Pak Ilham Ainuddin hari ini. Terima kasih untuk Pak Ilham telah meluangkan waktunya. Ya, terima kasih kembali berbagi ilmu, sudah berbagi diberi kesempatan untuk berbagi. Ya. Terima kasih juga untuk Bu Kusnu ya, Bu Kusnu ya sudah membersamai kita pada siang hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang berpartisipasi dalam perkuliahan hari ini. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat. Pak Ilham juga ya, mudah-mudahan next kita bisa ketemu lagi, selalu diberikan kesehatan. Bu Kusnu juga, teman-teman semuanya. Saya selaku dosen utama ya di sini ya, mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila dalam perkuliahan hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Bisa diakhiri ya Pak Ilham ya, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu.